adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak Katolik Online. Kita akan mengikuti sekolah minggu dengan tema Pertempuran Perbuatan Baik dan Jahat. Mari semua kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama dan memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyatakan bahwa Tuhan Yesus cinta kita dan kita cinta Tuhan Yesus. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita, damai selalu. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita, damai selalu. Ya damainya selalu mengalir, cintanya selalu hadir. Ada Yesus di hati kita, damai selalu. Ya damainya selalu mengalir, cintanya selalu hadir. Ada Yesus di hati kita, damai selalu, senyum selalu, riang selalu. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan selama malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Bapa, sekarang kami akan mulai sekolah minggu. Berkati supaya kami dapat memulai sekolah minggu dengan baik dan lancar, dan dapat memahami firman-Mu. Kami mau serahkan sekolah minggu hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis dengan 3 hal. Inilah makna rohaninya bagi kita. Inilah sekilas rangkuman tentang latar belakang pelayanan Yesus di dunia ini. Baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah menandai permulaan pelayanan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun Yudea, di mana dalam kondisi kemanusiaannya yang paling lemah, di padang gurun tersebut Yesus dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus dapat bertahan dan menang melawan pencobaan setan di padang gurun. Dan iblis pun telah dikalahkan oleh Yesus. Iblis mencobai Yesus di padang gurun dengan 3 hal, yaitu 1. Pencobaan tentang sandang, pangan, dan papan. Ketika dicobai dengan selera, Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Jawaban Yesus tersebut memiliki makna rohani, karena Yesus menunjuk kepada firman yang hidup dan yang terutama, bahwa Alkitab itu adalah bersumber dari Tuhan. Jawaban Yesus juga dapat bermakna untuk menegaskan wewenang Alkitab.
2. Pencobaan tentang harta duniawi atau kekayaan. Ketika dicobai dengan semua kerajaan dunia dan kemuliaannya, Yesus menjawab, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8. Jawaban Yesus tersebut memiliki makna rohani, yaitu Kristus mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati itu adalah berpusat kepada Allah dan bukan kepada siapapun juga. Penyembahan yang sebenarnya itu adalah tunduk kepada firman Allah. 3. Pencobaan tentang kekuasaan dan kekuatan. Ketika Yesus dicobai supaya dirinya dapat mempertontonkan kehebatan dan melakukan segala sesuatu atas asumsi, maka Yesus menjawab sekali lagi, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius 4 ayat 7 dan Lukas 4 ayat 12. Arti dan makna mengapa Yesus menjawab dengan kata-kata "ada tertulis" dalam ketiga pencobaan itu adalah sebagai berikut. 1. Yesus langsung menggunakan firman Allah dan tidak ada yang lain yang dipakai Yesus dalam menghadapi serangan dan tipu daya iblis. 2. Yesus mengajarkan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi standar utama dan dasar dari kepercayaan kita. 3. Yesus yang adalah Allah memberikan contoh tentang metode pertahanan dalam menghadapi serangan musuh dan cara mempertahankan diri dalam melawan iblis, yaitu dengan cara mengikuti petunjuk atau bergantung sepenuhnya kepada firman Allah. 4. Hindari menggunakan opini atau argumen yang rumit dan berbelit-belit ketika sedang menjelaskan firman Tuhan. Jangan menggunakan kata-kata ejekan atau makian yang bertujuan untuk pembenaran pendapat kita. Tetapi gunakanlah kata-kata sederhana yang mendalam dari Alkitab, karena firman Allah itu memiliki otoritas dan kuasa yang sangat besar. Ayat hafalan Lukas bab 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir ya. Sekarang sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan kita akan meminta berkat dari Roh. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami agar dapat selalu melakukan firman-Mu. Bapa, sekarang kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Berkati supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Jangan lupa adik-adik mengirim hasil karyanya ke HP Pia ya, ke nomor di bawah ini.